Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, apa kabarnya? Baik-baik saja bukan? Bukan. Udah ada yang minta ini aja. Gue sesuai janji waktu hari Senin kan gue bilang mau live di sini. Hidayatul Hakim. Kita live di Meranti mana namanya Meruya. Jambi hadir Bang. Halo Jambi, apa kabar? Halo. Pagi-pagi gue tahun endorse cuma 100.000. Jangan 100.000 mah, walaupun ini apa namanya 1 juta dong, kalau nggak gope deh. Sudah ini. Pak, ajarin teori mentari pagi, sign mentari pagi apa mentari pagi? Nggak teorinya, apa teorinya dong, bingung gue. Aman ya, suara aman ya, aman. Kita bakal ngomongin tentang apa pagi ini? Bukit Tinggi hadir, Bukit Tinggi dari Hidayatul Halim. Apa kabar Bukit Tinggi? Jaksel siapa Bang? Lani, KP apa itu kantor pusat? Lalu gue mau coba nekukin lagi ke depan. Iya, nggak bisa ya? Oh nggak bisa kayaknya. Bisa. Ayam dulu atau telur dulu Bang? Ayam dulu. Omnivivum et ovo, omniovum et activo, gitulah pokoknya. Kehidupan berasal dari telur berasal dari kehidupan, berarti telur dulu dong. Tapi ayam dulu lah, pasti buat ayam dulu, baru telur gitu. Kalau gue sih yakin begitu. Dunia ini dibentuk begitu dulu. Makanya kan kalau kelihat ayam dulu apa telur dulu, gue balikin lagi aja, sperma dulu atau manusia dulu kan. Nabi Adam dulu kan, gitu teorinya. Terjawab dong harusnya, jangan bodoh-bodoh amat. Masih di Merpati, gue meranti mulu, kenapa sih meranti? Dari Merpati ya, Eko Mujiono, salam kenal. Hari ini kita ngeluarin tadi yang memang agak sedikit serius. Kita bilang pemimpin yang atasan yang tidak mendengar bawahan akan dikelilingi, tapi ayamnya udah dijual. Akan dikelilingi oleh orang yang apa sih tadi gue bilang, pokoknya gitu deh. Atasan yang tidak mau mendengarkan bawahan akan dikelilingi oleh orang yang tidak bisa bicara apa-apa gitu. Gitu pokoknya. Merpati masih udah ada di Gojek dan Grab, silahkan di order Merpati. Itu ada beberapa varian. Kemarin gue udah coba udah coba kopinya, dan ini gue coba tehnya. Gue akan setengah jam doang ya kita siaran, karena gue nanti siang akan meluncur ke Cirebon. Ada acara besok, nanganin workshop teman-teman. Nah gue sudah mulai lagi bikin podcast untuk channel gue sendiri. Gue lagi ngembangin channel gue, karena kemarin sudah ada yang produserin channelnya, jadi diproduserin, terus gue disarankan untuk bikin konten agak lama durasinya, mendekati 1 jam gitulah. Nah gue kemarin bikin sama Panca, sudah rilis, lihat di Papaji dan Real, ada podcastnya di sana, Papaji dan Real. Sebenarnya gue kan udah lama banget, sehat selalu Papaji dan hati-hati di jalan. Terima kasih Wekambi. Kemarin gue kan udah lama banget, gue nggak mau banget bikin podcast sebenarnya. Bubur diaduk atau diaduk, bubur diaduk. Buat gue bubur diaduk itu lu bisa ngerasain semua dalam satu sendok ya. 1 sendok itu udah bisa ngerasain semua. Dibanding nggak diaduk, ntar kalau nggak diaduk masalahnya gue ya secara gue sendiri nggak diaduk itu, ntar lo akan terpisah makan buburnya dan makan toppingnya. Nah kalau diaduk kadang-kadang gue kan suka dengan kacang kedelainya nih, toppingnya itu gue suka banget. Gue kadang-kadang selalu minta lebih gue kalau kacang kedelai. Nah itu kalau diaduk lo bakal ketemu kayak surprise ya, tiba-tiba ada kacang kedelainya gitu. Sampai akhirnya save the best for last, kacang kedelainya agak banyak desain buat belakangan. Konten yang pendek-pendek tapi intinya masuk logika. Terbang ke Cirebon pakai Merpati, enggak Merpati. Ya kita memang bikin konten yang pendek. Kita ngebahas apa aja ya, tapi intinya lo harus beli Merpati. Kita memang kontennya pendek karena memang gue sendiri adalah saya kali ya. Saya ini memang tipikal joknya itu jok pendek. Jok yang kalau dibilang itu ada di stand up comedy disebutnya one liner.
atau disebut juga dengan short joke. Satu temanya pendek aja ya, setup langsung punchline gitu. Yang kadang-kadang juga punchline-nya nggak ketawa, nah nggak ketahuan. Sebab kalau agak panjang saya tuh biasanya ntar ngayun, jadi iramanya ngayun naik turun, jadi nggak langsung kena sasaran. Nah itu yang memang biasa saya pakai. Jangan saya, enakan gua, enakan antum. Antum. Aduh, kita di Indonesia sih, kita harus ini bahasa Indonesia. Kalau gue bilang, gue nggak salah juga yang antum, anak segala macam, nggak ada apa-apa. Cuma gue selalu konsen dengan peribahasa di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu. Nggak ikut audisi stand up. Wah udah nggak lah, gue udah nggak stand up lagi pak. Dari 2014 itu gue nggak ada stand up lagi. 2011 mulai 2012, 2014 gue putuskan untuk mundur dari stand up. Meskipun masih latihan saat itu, tapi gue tidak berfokus ke sana. Dan rupanya Allah kasih jalan buat ilmu stand up yang gue pelajari baru sedikit itu dibikin videonya gitu. Teori-teori stand up yang baru gue tahu dikit, dah gue terapkan itu di video-video gue. Itu sebenarnya kalau teman-teman dari stand up kemarin waktu di lapor pak itu Diki yang lapor pak, be a man pap, Ilham Jack. Kagak, nggak ada audisian. Nah Diki bilang, pak, lo kalau bukan stand up nggak bisa bikin materi itu ya pak. Yes, gue bilang. Ya gue menyadari bahwa memang dengan ilmu stand up yang gue miliki baru sedikit itu bisa akhirnya bikin materi yang kayak gitu. Even itu materi gue sih kan, gue kalau live gue bilang kalau gue live materi gue gue googling spill segala macem lah untuk menemukan premis ya segala macem ya. Kadang-kadang juga gue memang ATM doang, animasi tiru modifikasi. Cuma tetap gini teman-teman, meskipun kalian ATM, gue juga sering pakai amati tiru modifikasi. Nggak munafik lah, gue nggak sok-sok memang itu materi gue, nggak. Tapi gue bilang memang itu lo harus juga punya delivery yang memang lu gitu. Jika uang sudah tidak ada, maka jika ada hal lain yang kita ingin beli, maka kita harus Jika uang tidak ada, maka jika ada hal lain, maka kita harus membatalkan niat kita. Gak punya duit sok-sokan. Wasu. Nah itu teori-teori yang gue pakai. Tanda beda-beda dong pak. Di Jakarta lu gua, di Tatar Sunda Abdi Anjen. Nah itu yang gue bilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi lo nggak ngerasa eksklusif sendiri, lo tidak beda dengan yang lain gitu maksud gua. Terserah sih panggilan senyaman-nyamannya kalian. Kalau gua pribadi nggak ada masalah mau manggil apa juga, gua nggak peduli. Yang penting silaturahmi kita terjaga. Kalau gue sih gitu aja. Itu. Nah dari tadi mana itu? Dari tadi mana? Oh yang stand up ya, stand up gitu. Jadi udah berapa juga ikut audisi segala macam, nggak bisa gue, pasti kalah punya lah gue lah. Jadi teman-teman ketika gue sendiri akhirnya gini penampakan bang, iya tadi anak gue si Jidan. Jadi gue sendiri gini teman-teman, ketika gue sudah memang merasa gue tidak bisa stand up tahun 2014 2014 lah ya, karena juga 2013 akhir juga udahlah kayaknya memang mau dipaksakan pun gue pikir di mana pasar dipijak di situ belanja di jinjing. Jing eta jingjingan eta di jingjing. Jadi tahun itu tes Guru Sugiyatna ya tes diterima. Nah tahun 2014 itu gue pikir sudahlah, gue juga tidak, gue sampai kapan gue akan berjuang dengan teman-teman yang lain, gue sampai kapan gue akan bersaing dengan teman-teman yang lain. Yang jelas mereka materinya fresh, udah gitu juga secara umur masih fresh. Sementara gue begini, bukannya gue takut enggak, tapi memang gue tidak bisa mengarang. Asli bahasa Indonesia gue jeblok deh pokoknya untuk masalah mengarang itu. Ntar balik lagi muter-muter di situ doang. Dari SD pun gue udah tahu kelemahannya itu, gue bahasa Indonesia mengarang aja udah. Gak bisa. Makanya gue bilang udah gue sadar diri. Kebetulan 2014 ada satu ini, dan silahkan, dan ada LSM yang memang pengen bikin video dan gue jadi script writernya. Kok bawapan bucat ya. Dan gue jadi script writernya di situ. Dan habis itu gue bilang ada namanya Tata apa sekarang ya? Tatakan kayaknya, Tata Gibrik.
Tata, pokoknya Tata sering ganti-ganti nama jadi gue bingung tak. Yaskin. Nah dari situ gue bilang gue jadi scriptwriternya. Terus lama-lama gue berpikir ngapain gue jadi scriptwriter, nongol aja gue sekalian. Ntar gue bilang gue yang terkenal si Tata, gue ntar nggak terkenal lagi kan, rugi di gue dong. Gue akhirnya nongol muka tuh. Udah mulai saat itu gue mulai bikin video. Makanya teman-teman kalau mau mulai aja dulu sih. Lo geli pasti segala macam, iya. Kalau emang lo geli lo apa terus nggak usah ditonton aja udah. Awal-awal begitu ya, terasa agak-agak perih. Nah dari situ, tapi alhamdulillah kan gue memang belajar stand up itu sama Om Ramon Papana yang membawa langsung. Udah gitu gue belajar sama teman-teman kayak gue belajar sama kukuhnya tempo hari, sama Awe gitu. Terus sama teman-teman stand up sama Om Semi. Terus juga yang sering ngasih materi itu Radit gitu. Jadi Radit kan sering banget ngasih materi di di YouTube ya. Nah itu gue belajar dari situ. Jadi teorinya sih yang memang gue kencengin teorinya. Baru setelah teori gue nggak bisa bikin prakteknya. Nggak bisa bikin prakteknya. Tapi akhirnya prakteknya itu gue terapkan di digital, di dunia video, audio visual ya, di video. Bikin video biar jadi duit gimana bos? Ya gampang, kayak di snack kan ada duitnya. Bikin video upload jadi duit bisa. Nah terus tetap angka bicara teman-teman. Entah itu viewer, like atau follow, itu tetap bicara. Ketika kalau naik dan lo viral, itu baru ada duitnya dari endorse. Atau kalau lo mau nekat aja sekalian gitu. Lo nekat, lo punya temen suruh endorse aja dulu gitu. Bisa belajar, bisa banget lo belajar lah. Kayak gue kan terbuka, mau DM silahkan gitu, mau lewat DM lah paling lah. WhatsApp udah dikuasai sama manajer gue nomornya. Tidak bisa lagi gitu. Jadi lo nekat aja, lo endorse aja, minta endorse dari teman-teman lo, bikin video lo endorse, ya lo bilang kasih kayak gocap segala macam gitu loh, maksud gue bikinin deh video endorsan gitu, pura-pura endorse lah, lo bikin video apa kayak gitu. Jadi orang pikir bahwa lo memang udah jadi konten kreator yang di endorse orang gitu ya. Tadi teman aja dulu gitu loh, maksud gue. Jadi bikin videonya tuh nggak sia-si B, alamat di mana, alamat Petukangan Selatan. Nggak sia-si B, lo bikin video, lo ada endorse, atau mungkin endorse-nya cuma barter promo, dia kasih makan apa segala macam, lo review. Mulai aja dulu dari situ, mulai dari yang kenal. Yang jelas rumus pertamanya adalah mulai. Itu lo cuma punya kata-kata pagi hari ini Papa Jidan nggak lucu, nggak dibotakin. Kata-kata hari ini tuh yang IG. Jadi kata-kata hari ini adalah seorang atasan yang tidak pernah mau mendengarkan, pada akhirnya dikelilingi oleh orang-orang yang tidak bisa, yang tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Seorang atasan yang tidak mau mendengarkan, pada akhirnya akan dikelilingi oleh orang-orang yang tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Gara-garanya dia sendiri yang ngebatas sendiri buat nggak ngedengerin bawahannya ngomong gitu. Jadi nggak dua arah komunikasinya. 10 menit lagi kita bakal cabut dari sini. Nah, jadi yang tadi apa? Video bikinlah video. Lo di bank BUMN atau swasta BUMN ketat pada saat itu untuk penerimaannya, dan swasta kalau gue bilang lebih realistis. Sorry ya BUMN ya, karena swasta lebih realistis, mereka lebih ke skill lo, bener-bener skill lo, punya skill nggak gitu. Kalau untuk BUMN kan banyak kan tes tertulis segala macam, terus banyak lah, belum titipan segala macam. Gue mah buka aja ya, belum titipan segala macam lah, udahlah itulah, udah bagus lah. Ada sih yang dapat, memang ada yang hokinya di sana, tapi gue sendiri berpikir saat itu bahwa gue masih ke swasta, karena swasta sendiri maksud gue dengan prinsip kerja di swasta ini adalah memang benar-benar skill yang dilihat gitu. Lo naik lo enggak gitu, lo bagus lo enggak, lo layak diterima, lo layak enggak, lo memang enggak bisa terima. Tidak ada faktor lain yang menyebabkan lo bisa diterima di sana. Kalau gue begitu, jadi gue milih swasta saat itu. Itu gue juga sebenarnya DO Anstan sih, sekolah tinggi akuntansi negara. Betul banget Papa Jidan.
Gue begitu ngelihatnya, fair lah. Kalau gue bilang fair enough ya, maksud gue kita bisa. Nah, masalahnya ternyata di dalamnya itu adalah banyak yang rese juga. Pada akhirnya kasusnya adalah like or dislike. Udah, gue bilang anjir, nggak profesional jatuhnya. Gitu. Pada ketika lu sudah masuk dan lu berani head to head dengan teman-teman lu, tapi ketika ada like or dislike, udah kelar urusannya. Makanya gue bilang, gue buka semuanya. Jadi karena memang pengalaman gue begitu, ada like or dislike segala macem. Yang lu tahu bahwa lu head to head dengan dia, yang diangkat itu masih jagoan lu. Tahu, tapi memang alasan belum rezeki segala macam. Ya lo nya aja gitu kan, ngadepin yang rese bagaimana ya. Diemin aja, lu nggak usah kepo, nggak usah terlalu pusing dengan dia. Someday dia akan jatuh sendiri dengan kereseannya. Serius gue, lo kerja, makanya beberapa orang gue bilang di sini, lo kerja ya gugurin kewajiban dulu lah. Lo SOP lo sampai mana, pekerjaan lo apa sih? Gue lupa. Job desk lo sampai mana? Kerjakan semua job desk yang sudah ditentukan. Jangan overlapping lagi segala macem. Job desk lo dulu selesaikan sampai mana. Fokus dengan job desk lo. Kos pernah satu ruangan. Kesel kan lo? Kesel. Bah, gue juga pernah lah satu ruangan. Lo bayangin back office ada berapa orang? Ada aja. Dalam satu keluarga ada aja biang keroknya. Di kantor juga ada aja biang keroknya. Cuma orang kayak gitu kan bisa ngejilat segala macem. Orang penjilat, lo jangan lawan dengan jilat juga, gitu. Kalau gue pribadi, penjilat lo lawan dengan prestasi lo, matematika. Lo lawan dengan itu, gitu maksud gue. Adalah prestasi yang lo bisa bikin apa kayak. Kalau emang gue kan di bank saat itu, customer nyari gue itu udah selalu satu prestasi. Nyarinya karena memang mereka comfort ya, diskusi sama gue, gitu kan. Diskusi sama gue, ngobrol sama gue, ngerasa nyaman. Gue gue layani lah gitu. Apa kebutuhannya dia, buku cek atau segala macam. Bukan prioritas dan tidak prioritas. Gue kalau lu ketika lu bekerja udah dengan hati, lu akan ngalir gitu aja. Bang, HP kok keder, belum sarapan. Ini goyang-goyang mulu. Gue mejanya goyang-goyang. Oh, nggak usah gue tekan berarti. Kalau lu melayani dengan sepenuh hati, gue bilang, lu akan keluarnya gitu. Job desk kelar, yang rese melipir, tinggal di sengain aja sama kerja. Iya, job desk lo kelarin, kinerja lo bagusin. Sebab kalau lo juga akhirnya berpikir untuk menjatuhkan orang, lo berpikir untuk menjebak dia segala macam, nggak usah lah. Udah, itu bukan tugas lo. Tugasnya dia sendiri, kepleset dengan apa yang dia lakukan, biarin aja. Tugas lo cuma kerja yang baik. Kalau emang lo nggak bisa macam-macam, ya udah ngadu aja ke Tuhan, selesai urusannya. Biar Tuhan yang ngatur semuanya. Kayak anak gue di sekolah kemarin. Jadi di sekolah anak gue ini dia difitnah sama temennya yang cewek. Ada pelecehan katanya, pegang pantat segala macem saat bekerja. Agri, totalitas saat bekerja. Gue sebaliknya, ya iya totalitas bang, kacamatanya mana? Ada di bawah. Nah, terus dia bilang, ya udah kita udah nggak berbuat apa-apa karena nggak ada saksi segala macam kan. Ya udah serahin lagi, balikin ke Allah. Gue bilang, ya udah tunggu aja deh, ntar Allah kalau udah memang Allah nggak tidur, gue bilang gitu kan. Ya akhirnya ternyata dia dibuka aibnya yang lain, kelar. Tuh kan kalau dicukur kelihatan lebih muda 2 hari, setan. Suwe. Tadi apa sih? Totalitas. Nah, totalitas bener. Totalitas saat bekerja iya. Karena gue berpikir gini, dimanapun lo bekerja, berikan yang terbaik buat tempat lo bekerja. Kalau memang lo mau cari tambahan, lo bisa sekarang ini bikin konten, bisa banget. Dan lo bisa lakukan itu malam hari atau di weekend. Konten aja gitu. Dengan konten lo yang bagus, konten juga kan artinya gini. Konten itu kata guru gue adalah don't talk what you don't know. Jangan ngomongin yang nggak lo tahu. Jadi nggak fasih ngomong lo ae gitu segala macem kan. Tapi omongin yang lo tahu, omongin hobi lo kah? Saat di taman Dutamas. Dimanapun lo, gila lo di Dutamas. Dimanapun ada, dimanapun ada dimanapun. Tapi gue peduli, enggak. Gue bilangin bukan tugas gue juga gitu loh.
Ya gue sih cuma yang penting kalau memang dia lagi bermasalah, gue cuma gini, kalau dia ada masalah dengan di rumah segala macam, ya udah gue bilang kerjaan lo gue yang handle nggak apa-apa, gue bukan cari nama atau segala macam, biar lo itu dulu tenang, biar lo bisa kerja tuh bisa fokus. Lo ada waktu me time silakan, kalau mau cara latihan menjadi penjilat makan 1 butir nasi gitu. Dan gue orangnya tidak menjilat, karena gue berpikir gini, gue sama atasan gue pikir gini, entah itu pun yang manajer area segala macam, gue nggak peduli ya. Maksud gue gue itu sama-sama kerja. Gue kerja sebaik gue kerja ngejagain anak buah gue. Lo kerja memang harus cari funding, lo cari funding. Tapi gue bilang tolong sinergi sama gue. Ada memang file-file atau berkas-berkas yang harus disusul yang memang mungkin saat itu belum bisa, dan gue kasih waktu 1 kali 24 jam. Lo ikutin omongan gue, sebab gue bilang gue nggak mau gue ribut dengan audit nanti. Lebih baik gue ribut dengan audit ribut gue sama lo sekarang. Kalau mau ribut sekarang, jangan nanti begitu udah ada kasus. Kalau sekarang kasusnya belum jalan, masih bisa lo pertimbangkan, masih bisa kita batalin nih segala macam. Kalau nanti kasusnya udah jalan, ribet, bolak-balik segala macam. Kalau ke kantor polisi ya, gitu. Makanya gue ribut di awal pasti gue. Dan itu dinamika, maksudnya setelah kerja ya udah baik-baikan lagi. Setelah kerja ribut iya, karena kan gue juga harus tegas dengan apa yang gue pimpin, dengan apa yang gue tanggung jawab gitu. Apa yang dikasih tanggung jawab dari kantor ya gue pegang itu amanahnya. Kantor kan mau tidak ada audit, zero defect ya namanya, dari di Bank Bumi Putra itu disebutnya zero defect. Tidak ada kesalahan, nol kesalahan kan datang cara satu dari kelengkapan administrasi nih, kayak fotokopi KTP segala macam, tanda tangan, penerimaan segala macam, itu yang harus dilengkapi. Kalau emang harus dikejar customernya, kejar, kalau gue bilang gitu ya. Bukannya over service, enggak, tapi kita buat kelengkapan administrasi. Kalau gue bilang kan memang ketentuannya adalah tanda tangan di tempat pejabat bank dulu begitu. Kalau gue kan ya lo harus kejar, lo harus tanda tangan di depan lo, jangan di pending. Tidak ada pendingan. Makanya gue bilang 1 kali 24 jam. Nah bener, waspada dari awal daripada iya, dimanapun lo bekerja ya. Maksud gue kalau emang lo harus di awal lo harus keras, karena memang pertama biar orang tahu lo tuh begitu maunya. Dan kekerasan lo itu ada memang pasti lo punya sisi positif dari situ. Kenapa lo mempertahankan pendapat lo, mempertahankan idealisme lo, mempertahankan apa yang telah diberikan amanat kepada lo, ya nggak salah. Kalau gue bilang gue begitu, gue nggak bisa, gue nggak mau ya 1 kali 24 aja, besok harus ada. Kalau nggak ada, lo apa gue yang nyamperin ke rumah customernya gitu gue. Bukannya over service lagi-lagi teman-teman ya, karena memang kita tahu juga kesibukan customer seperti apa, dan tugas marketing kan memang itu. Jangan pakai memo segala macam, nggak ada itu. Ribut sama audit temannya, untung yang di film ketiga tema ribut sama audit. Itu audit dong, bukan audit. Audit. Gue begitu gue, dan gue bilang sorry kalau emang gue keras, karena gue nggak mau masalah ini ada di belakang. Gue mau masalah ini selesai di depan, jadi ke belakangnya udah. Karena salah satu gue bilang juga ya ke ini, gue bukannya apa, gue juga mau ngedidik customer supaya mereka juga nggak ngegampangin. Karena beberapa customer sudah terdidik dan memang akhirnya mereka ngelengkapin berkas-berkas sebelum buka deposito, tabungan gitu. Kalau gue bilang gue nggak mau ada pendingan, nggak mau ada memo-memoan segala macem, kecuali memang urgent dan yang tanda tanganin ya setingkat. Kalau gue sih ya setingkat udah manajer area, nggak mau cuma sekedar kepala cabang, gue nggak mau, ada tingkatannya, bahkan mungkin CEO-nya sendiri gue harus tanda tangan. Artinya apa? Tanggung jawab itu udah kita limpahkan ke yang lebih tinggi. Jadi kalau ada apa-apa bukan tanggung jawab kita lagi, hal itu resikonya udah dipegang sama yang lebih tinggi lagi. Makanya gue pengennya tuh manajer area udah minimal deh, pokoknya manajer area minimal, sama kalau bisa ya ke CEO. Bener gue begitu, karena udah gue nggak itu namanya mitigasi resiko ya teman-teman. Ya gue nggak so tahu sih, tapi memang yang gue tahu itu mitigasi resiko itu udah lo serahkan resiko itu ke yang lebih tinggi, yang memang mampu untuk mampu dan dia dibayar untuk mengambil resiko itu. Itu manajemen resiko kan begitu. Gitu. Jadi kalau emang dibilang keras segala macam, dan akhirnya gue di bank terakhir gue bilang tidak bisa kerjasama. Iya.
gue nggak ada masalah dibilang tidak bisa kerjasama. Yang nggak masalah akhirnya nyebar kerjasamanya hilang. Gue tidak bisa kerja katanya. Kata-kata samanya hilang. Begitu gue ngelamar mau diterima di tempat lain, oh nggak bisa, Papa Jidan nggak bisa kerja, shit. Mic-nya dijepit di hidung biar nggak ribet megangnya. Kalau di sini nggak nyampe. Ya nggak nyampe, agak jauh suaranya gitu loh, agak jauh. Kalau nggak pakai mic ini noise banget. Lo lihat di situ adalah jalan raya. Nah, gue balik lagi dulu ke sponsor kita, Merpati. Merpati sudah ada di Gojek dan Grab. Silahkan di order teman-teman. Dia juga suka pameran di. Ini nyampe gak? Coba suaranya siapa tadi? Si Juni nyampe. Ini aman gak sound gue sekarang segini? Gitu, gue coba kemarin pakai yang wireless nggak bisa, yang TAF Studio ternyata nggak bagus buat live. Terus yang gue pengen coba yang si TNW yang 3-in-1 itu kayaknya bagus karena dia coloknya ke jack 3,5 mili gitu. Kalau colok ke jack nggak colok dari port USB kayaknya lebih bagus deh gitu. Gue seneng megangin kali. Kalau aman nggak sih segini suara? Nggak aman kayaknya, gue nggak terlalu pede gue. Habis ini gue mau ke gudang peluru daerah Tebet mau nganterin baterai akhirnya laku 300.000. Tapi gue ke mana namanya, ke Cirebon itu workshop ya teman-teman. Sudah mulai dibuka tirainya, dijepit pakai gigi suwe. Gitu teman-teman. Jadi masalah kerja kita kan memang kebanyakan membahas tentang dunia kerja, budak korporat lah ya, hashtagnya lah ya. Masalah kerja kalau gue bilang ya itu tadi, penuhi dulu job desk lo dulu. Itu ada dulu yang lo kerjain, job desk lo penuhin, gugurkan semua kewajiban lo dulu, baru lo bisa nanti inovasi segala macam. Tapi ingat yang gue bilang kemarin, jangan kelihatan pinter, nggak usah lah, lo nggak perlu kelihatan pinter segala macam, lo bisa aja munculkan kepandaian lo itu, kepintaran lo itu, skill lo itu saat-saat dibutuhkan. Karena begitu nggak dibutuhkan itu muncul, takutnya idenya diambil sama orang. Kalau ada salah, lo pasti kena duluan yang disalahin. Terus ada juga orang yang mau ngejegal lo. Kalau dapatnya circle lo enak, atasan lo enak, support lo, itu alhamdulillah. Cuma kan itu satu berbanding berapa. Nggak semua atasan itu begitu. Nggak semua teman di kantor adalah temen. Kan gitu, waspada perlu maksud gue. Nggak usah mengumbar. Gue beberapa kali ada kesalahan, gue bilang begini-begini tentang orang, terus akhirnya gue sendiri yang kena. Jadi maksud gue sih nggak usah lo campurin urusan orang, kerjaan aja lo sendiri. Lo benerin diri lo sendiri, lo bagusin diri lo sendiri. Masalah urusan orang bagaimana sama lo bukan urusan kita, udah biarin aja itu, lepasin aja ya. Sudah ada setengah jam gue di sini, gue mau pulang dulu. Gue belum sholat duha. Teman-teman selamat bekerja. Besok kita bakal nanti sore kita ke Cirebon. Yang ada di Cirebon mungkin bisa merapat. Gue tunggu e-flyernya, nanti mungkin akan masuk e-flyernya ya teman-teman. Selamat bekerja. Cara antisipasi julid dari rekan lo gimana? Julid banyak sih ya, terutama ketika gini loh. Kemarin gue dapat quotes bagus dari Calontong kalau nggak salah ya. Siapa sih gue lupa. Jadi orang yang paling kesal sama kita, orang yang terdekat sama kita, karena tahu dari berjuangnya, dan dia berpikir kok lu sih yang bisa naik duluan, padahal berjuangnya bareng-bareng. Gitu. Nah kalau julid dari rekan, lu sih kalau gue bilang ya memang tapi gue udah jalanin sih. Gue nggak peduli sih rekan gue mau julid sama gue kayak gimana gitu loh. Nggak peduli kalau gue, cuek aja. Yang penting lo tetap stay fokus, sama lo tetap tunjukin prestasi lo, bahwa memang lo ada di posisinya di atas daripada teman lo itu, karena memang lo pantas di posisi itu gitu loh. Karena memang udah pantas di posisi itu, lo tunjukin itu aja gitu. Bukannya pembuktian sih, tapi juga ngejaga kualitas lo. Di samping memang lo juga biar yang julid itu paham bahwa memang
dia milih orang, salah orang gitu, julidnya ke salah orang karena memang lo punya kapasitas untuk dijulitin. Jadi ya bye-bye aja, silakan dia terus menjulit sementara lo terus meninggi. Kalau gue sih gitu. Jadi yang namanya jilat segala macem gue enggak, tapi kalau gue bilang ada keperluannya juga mungkin iya sih kalau gue bilang, karena gue nggak pandai menjilat, orangnya gue apa adanya sih. Gue ngomong aja segala macam, gue tidak suka, dan gue tidak suka dengan kebijakan. Gue bilang tidak suka dengan kebijakan. Kadang-kadang gue sendiri menuntut penjelasan kalau memang atasan gue ngasih kebijakan yang nggak populer. Kalau gue begitu, ini lo hitungannya sampai mana nih, lo bikin kebijakan ini sampai mana? Karena gue selalu melihat sisi negatifnya dulu, karena memposisikan diri sebagai customer. Kalau gue ada masalah gak dengan customer, kalau customernya begini kan, antisipasi segala macem. Kadang-kadang atasan yang memang cuma ngikutin emosi doang keputusannya, nggak tahu tuh, mereka nggak bisa kasih jawaban. Tapi kalau atasan yang memang sudah berdasarkan pengalamannya dia, maka keputusan-keputusan yang gue anggap krusial mereka bisa pertanggungjawabkan gitu. Jadi teman-teman juga sudah bisa belajar, terutama yang memang staff-staff yang mau naik ke jenjang supervisor dan manajerial. Lo harus belajar dengan speed ya, dengan waktu yang memang lo harus cepat dalam mengambil keputusan. Sedapat mungkin keputusan yang lo ambil itu tidak tidak merugikan semua pihak sih gitu. Win-win solution lah gitu. Kan pernah juga kalau di bank tuh gue ngelawaknya gini jokesnya, Pak, kalau kartu ATM istri bisa diambil sama suaminya nggak Pak? Gue bilang bisa, asal suaminya ikut gitu. Jadi kalau di bank itu ya gue terkungkung dengan kata-kata bisain aja gitu, bisain aja. Tapi ya itu kita bikin yang secair mungkin, kasih informasinya ke customer juga. Kita bikin yang memang semengerti mungkin mereka gitu loh, dengan bahasa-bahasa yang mungkin sehari-hari mereka pakai. Kadang-kadang customer nggak ngerti dengan bahasa yang baku, bahasa hukum segala macam, akhirnya pakai bahasa mereka, dan mereka akhirnya mengerti. Mereka bikin kesimpulan dengan bahasanya mereka sendiri, dan kita juga harus pandai untuk nerjemahin bahasa mereka gitu teman-teman. Jadi selamat bekerja teman-teman. Pesan gue lagi adalah gugurkan kewajiban dulu, gugurkan memang job desk lo. Itu lo kerjain dulu semaksimal mungkin. Nggak usah peduli orang lain, peduli aja sama diri lo sendiri, fokus. Dan kalau memang lo mau cari tambahan, silakan. Konten bisa, apapun bisa lo lakukan. Mungkin dagang-dagang es bisa, yang ojek online juga kan banyak. Udah gitu juga kalau memang sudah dirasa tidak lagi kondusif lingkungan di situ, baik dari segi angka ataupun segi memang pertemanan, ya cabut aja kalau gue bilang. Sebab kalau memang lu punya skill, jam berapa sini? Lu punya skill, nggak perlu takut sih lu nggak dapat kerjaan lagi gitu. Cuma lo lihat sekarang zamannya adalah begini, kalau lo kerja dan sudah karyawan tetap, kalau gue bilang syukuri aja, lo mendingan cari sampingan sih kalau gue bilang. Karena loyalitas itu salah satu hal yang bikin perusahaan itu loyal juga ke kita gitu. Beberapa tempat yang memang gue lihat teman-teman gue masih loyal di sana, dan akhirnya banyak benefit yang memang mereka bisa peroleh dari perusahaan. Ada mungkin loan segala macem. Nah itu yang kalian juga harus perhatikan, terutama perusahaan besar ya. Karena gue bukannya ini kebetulan dapat banknya itu bank-bank besar semua yang memang sudah tertata. Ada memang di peraturan perusahaan ada yang namanya loan, ada yang namanya cuti mendadak segala macam, ada juga yang kebijakannya cuti dibayar, yang itu yang memang bisa kalian cari tuh dari peraturan perusahaan, dilihat adakah yang memang bisa dipergunakan, dimaksimalkan. Teman-teman, kita gabung lagi, jumpa lagi hari apa? Kita besok, lusa berarti. Besok gua ke Cirebon, Jumat ya berarti ya. Jumat mungkin kita bisa live lagi. Ntar malam juga mungkin bisa kali ya. Jif, apa kabar Jif? Jif Avero. Gue sudahi teman-teman sampai di sini jam siang Bang. Yuk ke Cirebon cus. Nanti jam 6:10 dari Gambir ya. Kita Cirebon ketemu ke sana buat teman-teman di kota Cirebonnya ya. Gue belum dapat e-flyernya, nanti gue share e-flyernya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, baik lagi dengan gue Papa Jidan di GOK. Gangguin orang-orang kerja. Satu lagi nih. Ini saya Mas Jo. Mas Jo. Mas Jo Arifin. Mas, manajerin siapa Mas? Saya justru ada orang depan tuh yang tahu naik turunnya gua. Dari Juragan Label, Juragan IO, jadi produser film, akhirnya sekarang jadi pimpinan redaksi media. Ya kadang-kadang pasang tenda, pawang hujan, apa juga gua hajar. Oke, lo mulai kapan? Abis sekolah apa gimana? Enggak, dulu gua di PH ya. Di PH. Enggak, sekolah. Lo mulainya kapan nih? Sekolah apa abis sekolah apa gimana nih? Habis kuliah. Abis kuliah. Gua kuliah udah freelancer. Kuliah lo ngambil jurusan apa? Gua ngambil FISIP, jurnalis. FISIP. Lo kenalnya sama anak-anak apa siapa? Bejo. Bejo. Nah, abis kuliah. Nama kangen gue Mas Jo. Mas Jo. Iya. Abis kuliah terus lo kemana nih? Jadi gue kuliah semester mateng itu, gue dulu ngikut Jarwo Kuat juga sama Rudi Sifit di komedi suka-suka SK. Jadi gue freelancer sama temon, sama dulu almarhum Daud Didan juga sama Kiwil. Dulu nongkrongnya di TVRI. Jadi SK masih di Pakubuwono ya? Udah tutup. Yang terakhir yang di Pancoran. Oh, di gedung itu ya, gedung Sukopindo, bener-bener. Nah, makanya di situ sama Gio udah kenal dari di situ ya, gue ngerjain over dulu sama Bang Jarwo. TVRI, masih ngerjain skrip sama Jarwo tuh di rental Condet tuh. Habis makan di warteg, rental deh buat ngetik skrip. Warnet? Iya di warnet. Habis warteg, warnet gue kena. Dulu tuh belum ada laptop, belum ada ini. Lu ngetik di tempat rental itu? Iya, sama Bang Jarwo dulu di skrip. Iya, Condet dulu. Zaman itu tahun 2002 mulai start di TVRI, itu masih kuliah. Nyokap bokap lu gimana ceritanya lu bisa terjun ke situ, terus apa gitu tanggapan gimana? Justru amannya karena gue kuliah pakai biaya sendiri, jadi gue merdeka. Jadi saat itu gue sambil kerja juga, nyokap gue cuman udah stop biaya anaknya cuma sampai SMA doang. Lo yang minta apa nyokap lo yang? Enggak, nyokap bilang kalau mau sekolah dulu 3 segala sekolah nih. Kalau mau lanjutin kuliah, adik lu 3-3-nya nggak sekolah. Karena biaya pasti buat lu. Lu milih mana? Ya udah, gue bilang ya mendingan gue bilang mendingan gue yang stop sampai SMA aja. Yang penting udah ada jasa SMA lo ya. Iya, akhirnya di situ gue 2 tahun buat naik turun, ngumpulin ini, baru gue masuk kampus gitu. Jadi di Budiluhur. Udah ke rumah gue, Cing. Tinggal di mana sih? Iya, gue tinggal di Arteri Gandaria. Dan dia jualan akhirnya dia sendiri loh ya. Dari akhirnya dia itu dari teman-teman yang itu tadi, Bajar Woko segala macam. Nah, modelnya sama kayak tadi nih, teman gue Hendra. Kalau dia kan lebih liar, kalau gue lebih terukur. Kalau teman gue tadi tuh Hendra itu nyeroknya agak tolol gitu. Dia semua diserok gitu. Jadi yang nyangkut tai diambil tai, yang nyangkut sendal gitu. Kalau gue enggak gitu. Kalau ada tokai gue lewatin aja, gue serok. Kalau Hendra kan tokai diserok juga gitu. Salahnya sama temen gue satu itu dia kayak game tembak-tembakan, semua ditembak. Pelurunya habis mati dia. Lo ngukur dulu ya, ini gue ambil segala macam. Akhirnya gue coba jadi freelancer di salah satu kayak besar. Lo berarti nggak bergaul sama mereka, berarti komedinya lo berkembang dong. Gue di BL itu punya grup lawak juga. Anjir, BL. Cuman dulu katanya Rudi Sipit, lo kalau buat jadi komedi, lo terlalu ganteng. Dia bilang, kalau untungan komedian lu nggak mungkin lu ganteng flat aja, lurus, lucu kagak. Ini flat aja lu di panggung gitu loh. Anjir gue bilang. Tapi ngenulis skrip jago, bisa gitu maksud gue ya. Lo kalau karena orang nggak mau dibilang jago, bisa gitu ya. Ya karena waktu itu kan lo tau kan, track antara Blok M Ciledug tuh 69. Gak bisa nebeng kan, harus bayar. Jadi itu yang buat gue cerdas. Jadi gimana cara gue naik Metro Mini ke kampus tuh ada ongkos itu gue. Tapi teman-teman 69 itu masih kalah banyak cepetnya sama P13. Tanah Abang P16, Tanah Abang Ciledug. Tanah Abang Ciledug. Lewat Kedoya gue tahu. Oh dari situ lo asal, lo akhirnya jadi skrip terus. Lama dong berarti di situ di scriptwriter itu. Scriptwriter sama bantu over juga mereka. Akhirnya gue ketemu tengah jalan sama Richard Buntario. Akhirnya gue di situ bantu. Sutradara ya? Sutradara, klip juga segala macam ya. Klip film sama off air. Iya. Dari situ gue sambil pindah lalu ke situ. Jadi freelancer. Influencer tuh katanya freelance aja. Jadi gue freelance di situ jadi kru. Oh kru, ngekruin, oke. Ngekruin berapa kali program. Oke. Akhirnya ada pilihan nih, lo mau in-house
apa gue kasih royalti program. Gue waktu itu bikin program di Global TV namanya Celebrity Back to School, Sebakul. Gue nulis itu tembus di Global TV, satu episode gue dapat royalti 1 juta. Oke. Nah, akhirnya gue Ambil royalti. lama-lama PH juga capek. Ini kalau gue bayar anak seminggu 1 juta rugi juga nih. Iya. Akhirnya gue ditawarin lu jadi in-house deh. Di sini karyawan ya royalti TV udah gue tutup. Ya nggak apa-apa lah, gue bilang gue nyari aman aja kan karena gue pikir Udah nikah lo? Belum. Belum, karena itu buat modal gue juga. Gue Oke. kalau gue masih freelancer, mertua pasti pertanyaan banyak nih. Iya. Cuma kalau gue seorang karyawan, sebenarnya aman gue sampai ke KUA nih. Iya. Ya dari situ. Ayo, lo kerja di mana kan orang gitu kan? Lo baca Gaya. Saldo tinggal 20.000. Karyawan mana? Karyawan ini dua rumah produksi. Iya, jadi teman-teman 20.000 masih bisa diambil zaman dulu ya di ATM. Iya, ATM. BCA Permata ada 20.000. Iya, jadi itu gue ngejaga status sosial ya, gue jadi freelancer, jadi karyawan. Jadi gue situ belajar banyak tuh, belajar klip, belajar off air, belajar film, belajar semuanya TV program. Gue dapat kesempatan bantuin campur-campuran TV. Lo nggak bisa dia begitu kerja lo belajar di situ ya sambil ya. Oke. Dan gue di situ akhirnya milih kan, lo mau jadi sinematografer, mau jadi off air atau lo mau jadi gue malu tuh namanya ilmu gue belajar semua. Akhirnya nggak terasa gue di BDI sampai 7 tahun tuh. Gue program dari Camilo Permata, campur-campur. BDI apa BDI? BDI Broadcast Design Indonesia. BDI kan si itu ya si punya si Rena. Sama itu siapa yang Rizal Mantovani bukan nih? Iya dulu Rizal Mantovani. Ya? Awalnya Richard sama Rizal. Iya, Richard Mantovani sama Rizal Mantovani. Oh, BDI. Saat itu kan PH paling keren tuh. Keren Pak, video klipnya nggak ada yang lawan. Iya. Makanya gue di situ label PH itu gue jadi naik kelas levelnya tuh. Bangga dong lo ya. Jadi dan udah berani pasang harga di situ ya. Dan Richard juga selaku bos gue dia ngebuka diri. Jadi dia lu nggak apa-apa, lu keluar dari sini tapi lu pintar jadi malu-maluin gue. Ya udah, ya gue di situ godok, gue belajar TV program, belajar off air, belajar film gitu. Akhirnya sambil jalan gue ngerti tuh produksi apa off air segala macam, deal-dealan visual. Sama angkanya pun udah belajar berarti. Udah belajar bisnisnya juga. Ya, apa namanya budgetnya planning budget udah ada ya. Gue belajar planning budget sama belajar bisnis plan gitu loh. Nah dari situ jalan tuh gue, akhirnya ketemu sama gengnya Monty Tiwa. Anjir, Monty Tiwa, link lo gila Pak. Monty Tiwa berantem sama Rudi Sudjarwo gara-gara pocong. Akhirnya Monty Tiwa bikin PH sendiri namanya Moviesta. Oh. Dia nyari kru. Gue bilang, lo mau ikut Rudi apa ikut gue? Ya udah ikut lo aja deh. Akhirnya gue di Monty Tiwa, gue di BD gue resign, gue langsung fokus ke film production. Gue ke Monty Tiwa. Film horor kebanyakan dia? Iya, awal film gue ngerjain Monty Pocong 3. Shit. Gue Pocong 3 ngerjain Monty, Extra Large, Otomatis Romantis yang Tukul, Anak Setan. Oh, gue udah hampir 5 film sama Monty. Akhirnya gue nekat nih, gue kayak bisa. Gue bikin PH sendiri. Bikin film sendiri. Punya modal dong lo. Berarti emang lo selama ini ngumpulin duit juga. Enggak ngumpulin duit. Gue ngumpulin kepercayaan network. Linknya. Jadi gue ketemu sama pakar marketing Handi Irawan, dibilang kalau lu mau belajar film 10 tahun nanti orang kayak lu tuh ratusan. Terus gimana Pak? Lu jangan belajar film, tapi belajar marketing film, gimana orang jualin film dari nggak laku jadi laku, lu dicari. Nah dari situ gue baru belajar tuh, jadi gue nge-film itu bukan belajar masalah syutingnya, mau besok pun bikin film nggak perlu marketing film gimana. Nah akhirnya gue belajar di situ. Dan lu nurut lagi ya? Gue manut aja gue. Dan saat itu gue belajar bareng sama 3 orang, gue belajar ke Pak Andero, ada Salman Aristo sama Olivia Zelanti. Tuh. Adanya Marcella itu? Iya. Tapi di situ juga? Ya gue belajar perjuangan filmnya sama dia juga gitu. Akhirnya gue jalan sampai gue bikin film sendiri, Hantu Biang Kerok. Waktu itu. Film itu nggak rugi, nggak untung, cuma break even point lah maksudnya. Kenapa? Break even point aja, balik modal lah maksud gue. Balik modal sih. Investor nggak rugi lah maksud gue, happy. Tapi masalahnya. Tapi kan ada track record lo Pak bikin film Pak. Nah, gue jadi orang film lah maksud gue. Jadi orang film. Nah, dari situ ya gue sempat clash namanya. Kerjaan lah ya. Kerjaan 5 orang direktur di PH yang baru tiba-tiba megang duit banyak, egonya kan pada. Ya ketahuan itu cepat aslinya lah. Iya. Akhirnya ya gue merasa ya gue nggak satu frekuensi, ya kita mencari baik-baik lah. Nah saat itu gue mundur ke belakang, gue jadi konsultan film tuh. Kalau orang mau bikin film, marketingnya gue ngatur nih.
Sama tema filmnya juga lu Iya, yang kasih tahu nih lagi rame lagi. Oh, gimmick-gimmicknya juga. kapan Sampai ke arah artisnya nggak? Iya, sampai artisnya sampai Ini gue cocok sih ini nih yang main segala macam sampai gue gitu. ngatur ke Link 21-nya juga. Anjir. Gimana urusan sensornya, gimana segala macamnya. Itu gue jalanin sampai gue akhirnya. Karena lo dari pertama lo kerja belajar sih lo Nah, belajar gue. Jadi kalau bilang tajir enggak, tapi pintar gitu juga. Gue merasa kemajuan cerdas gitu. Jadi dari frekuensi area gue dari situ gue buka PH sendiri nih. Buka PH sendiri, buka communication sendiri segala macam. Nah, sempat gue ketemu sama orang depan gue nih. Mancatis. Nah, Mancatis. Saat gue ada event di Bandung, gue coba ke dia itu ya perusahaan gue sendiri waktu belum tutup. Ya perusahaan gue tutup, ya udah kembali lagi karena gue awalnya kan bukan siapa-siapa. Jadi kalau misalnya jatuh bangun atau pilot, gue nggak merasa gue jatuh. Gue pikir begitu lo punya duit banyak lo nggak sombong ya. Ya lo tahu. Iya biasa gitu aja. Turun udah biasa. Biasa gitu. Jadi orang ngeliat gue ya. Terus sebelum jadi apa sih? Ya gue jadi orang yang berguna aja lah. Maksud gue nggak ribet gitu. Gue nggak yang gue butuhin bukan gaya hidup tapi ya. Lo berkarya sih. Ya? Iya. Jadi gue bangun sejarah gitu. Bangun sejarah. Nah makanya kalau sekarang pas kemarin pandemi itu semua lagi tiarap tuh. 3 tahun cing. Iya. Film ampuh, event ampuh nggak ada. Akhirnya gue ketemu salah satu jenderal di Dewan Ketahanan Nasional. Ditantangin, lo dulu basic lu jurnalis kuliah. Iya. Lu bisa nulis dong, bisa. Lu bisa media dong, bisa. Visip Pak ya, lo visip ya. Akhirnya gue sama dia, sama jenderal itu dikasih kepercayaan buat bikin media militer di Dewan Ketahanan Nasional. Gue bikin Gerai Jenderal sama Bela Negara TV di situ. Dari situ gue balik lagi fashion lu digital, udah main digital ya? Udah main portal. Portal ya. Portal media. Gue di situ belajar sebagai pemimpin redaksi, gue nulis juga, gue marketing media juga ya berjalan ternyata ya saking ini gue sampai sekarang gue udah pegang 5 portal media sebagai pemimpin redaksi gitu loh. Sekarang gue ambil tapi gue kalau ngeliat gini benang merah lo adalah marketing. Marketing itu berarti sama dengan mana? Ilmu dasarnya gitu maksud gue. Lebih ke komunikasi sih. Komunikasi. Jadi the power of bacot. Anjir, the power of bacot. Jadi kita bacot doang gitu apa? Yang kita omongin karena kita pengalamin gitu loh. Orang ngomong, wah ini, ya lu nggak pernah kan? Iya. Alamin duit gede tiba lu bangkrut, lu nggak pernah kan bikin ini gagal. Gue pernah ngalamin jadi. Dan gue tahu salah gue di mana. Iya. Dan itu jadi ya sampai sekarang gue lagi jalanin ya. Sekarang lagi kondisi politik, gue sebagai konsultan politik nih. Ya karena basic gue sebagai wartawan TNI Polri. Lo kan visip juga. Visip bacot lagi. Jadi sekarang gue jalanin ya apa ya? Passion gue masih ke industri kreatif, ke komunikasi production communication, ya udah gue jalan itu aja gitu. Jadi ya semuanya nggak orang-orang yang misalnya di bagian event, film, ya itu semua teman semua gitu maksud gue ya. Ya lu lagi Pak. Iya, dan gue yakin gitu. Dan maksud gue gini, ketika lo memang akhirnya keluar dari jalur visip awalnya, lo cuma ngikutin arus aja tuh. Iya. Dan lo berbuat yang terbaik di situ dan lo belajar masalahnya. Pada akhirnya lo harus balik lagi ke basic lo fisik ini di visip. Ya udah ya betul tinggal balikin. Bodo amat gue bilang gue gitu, gue nggak murtad gitu loh. Kecuali tiba-tiba gue jadi sales atau gue murtad kan dari passion gue, itu masih dunia gue gitu loh. Karena masih di dunia digital audio video jatuhnya sih ya begitu ya. Dan gue ngikutin perkembangan antara konvensional sama digital. Nah, jadi gue nguasain ekosistem digital juga nggak. Jadi misalnya gini, wah orang kan ada yang kaget tuh dari transisi antara cetak konvensional ke digital. Gue ngikutin nikmatin itu makanya. Oke, proses lo gede di tempat sama proses. Nah itu makanya gue kebanyakan tidur di jalan. Iya. Ada gak pesan-pesan dari siapa nama lo kenapa sih? Mas Jo. Orang kenal Mas Jo. Mas Jo Arif. Lo sekarang posisi jadi memang pegang 5 portal itu nih terakhir posisi lo sekarang. Gue sekarang jadi konsultan politik. Ya sama Pimret. Tapi lo nggak mau bermain, lo nggak mau jadi aktornya tuh politik tuh. Capek. Kita bagian voice aja, Gue yang ngerukin duitnya dah. Iya. Kita bagian voice aja deh. Bapak mau apa saya layani deh. Ya. Buat teman-teman nih yang mau jadi jurnalis zaman sekarang nih, tips tadi pesan-pesan. Kalau gue sih gini, kalau lo mau masuk ke sebenarnya kan jurnalis aja bidang kreatif apapun. Kreatif berarti. Yang gue pikir yang bisa ngangkat lo adalah lingkungan dan temen lo. Lo pilih temen sama lingkungan yang sehat. Oh, lo jauhin sendiri, lo bisa yang toksik tuh disingkirin aja gitu ya. Jadi orang-orang di ekosistem lo yang terpilih itu yang ngangkat lo. Karena gue di kampus itu
ada di teman-teman jurnalis 10 orang nih, kita ketemu di atas ya. Kita boleh nih sekarang nih istirahat makan ketoprak doang nih. 10 tahun, gue nggak mau gini 20 tahun kita bener. Temen gua Ketemu lah. ada yang di Transkop, ada ini. Lu susahnya bareng gitu. Jadi kita ketemu orang yang lingkungannya sehat, yang bener gitu. Jadi itu yang akan nolong kita. Teman-teman tuh udah sehat gitu loh. Akhirnya mereka kalau nih, gue nggak perlu CV, gue butuh sore lu udah cukup kok. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang ya itu yang gue percaya sama perkawanan ya. Kawan itu yang akan nolong kita gitu. Makanya kalau lu salah pilih kawan, mampus lu. Kadang-kadang itu terjebak lah. Keren banget inspirasi dari Mas Jo. Dan salah kalau gue sekarang gue berada di motivator yang salah nih. Makanya gue kalau ngeliat medsos dia nggak gue sampai habis, gue langsung skip. Karena nyisain semua nih bisa hancur negeri ini. Gue bilang kalau pas iya Pak gue liat yang begini nih rusak, gue skip langsung, gue nggak nonton sampai habis. Oke, Bang, gue bayar sama ini, Bang. Cari orang-orang yang bermotivasi. Tapi ini adalah inovasi. Gimana dia ngambil celah, yang pintar banyak, yang nekat sedikit. Ini yang nekat nih gue bilang. Ya. Omongan Panji sih, gue ingin ngomongkan gitu. Lo nggak perlu lebih baik dari orang lain, tapi lo harus lebih beda dari orang lain. Karena omongannya Joko Anwar ketemu gue beda karena istimewa. Sekian malam ini, terima kasih Mas Jo. Luar biasa loh. Inspirasi buat teman-teman semua. Sekarang gue bikin. Enggak, bikin lah. Bye-bye. Siap. Halo, selamat jumpa di acara GOOK dan gangguin orang-orang kerja. Sekarang gue bakal ketemu sama Iwacan. Iwacan kita ketemu tahun 2015-14 ya. Apa tuh? Kita ketemu pertama kali 2014 ya. 14. Gue ketemu sama dia di stand up Bapak Ramon Papana di IDCC di kita di Kuningan ya. Epicentrum Epicentrum ya. Walk. Dan dia salah satu yang memang progresnya kenceng banget. Gue sama-sama dari bank, jadi sama-sama merasakan lah ya. Merasakan makan duit bang. Dulu lo berat ke topikal lo seneng ya? Iya. Politik sih lebih seneng kalau saya ngomongin politik segala macam. Memang passion lo di situ. Iya. Jadi emang itu yang lo omongin nih. Ya kan enak ngomong yang sengaja kita ngerti lah. Kalau kita ngomong yang kita ngerti kan aneh jadinya. Bapak bilang itu don't talk what you don't know. Jangan ngomongin yang nggak ngerti. Makanya gue bilang di beberapa konten lo ngomongin aja yang lo ngerti, hobi lo segala macam lo ngomongin gitu. Bisa hobi, bisa emang yang lo banyak tahu atau apapun itu kan. Lo ikut komunitas regional apa tuh? Di Jakarta segala macam. Oh, Senapindo gitu. Senapindo. Kalau gabung sih katanya pernah open mic berapa kali di Senapindo pernah. Dan nggak ada masalah apa-apa kan? Apa masalah nih? Nggak ada lah. Gue sendiri nggak ada masalah. Jadi yang memang bermasalah karena dia bikin masalah gitu maksud gue. Jadi kayak ngejelek-jelekin Bapak Ramon, terus dianya marah segala macam. Kalau gue bilang itu gue bukan nggak peduli sama guru, bukan Wan. Kalau gue bilang itu tingkat tinggi gue nggak bisa ikut campur. Karena memang nggak perlu juga gue ikut campur. Udah urusan tingkat tinggi, udah urusan papa sama teman-teman yang lain yang memang itu. Tapi gini teman-teman, artinya juga dimanapun kalian berada, kalau memang attitude balik lagi, attitude tuh nggak ada masalah, udah nggak ada masalah gitu. Sampai tahun berapa lo stand up? Sampai sekarang masih. Masih sih ya. Masih. Cuma lagi peak-peaknya tahun berapa? Peak lagi naik-naik. Sebelum pandemi. Lo sampai kemana? Gua dulu ke Sorowako. Sorowako di mana? Di Sulawesi mana? Tenggara, Sulawesi mana gitu. Dari IDCC ya? Enggak, jadi ikut lomba. Oh, lomba sahabat tambang nih, yang adain perusahaan tambang, ada namanya Wadai sama sahabat tambang di Bandung finalnya. Finalnya di Bandung, gue masuk 5 besar. Nah itu yang tampil final diundang buat stand up di Sorowako. PT Vale Indonesia namanya, perusahaan tambang nikel. Terkenal itu PT Vale, gede banget. Jadi gara-gara stand up naik pesawat. Enggak juga, rumah lo di Padang naik pesawat juga pulang. Enggak gara-gara. Tapi baru pertama kali naik pesawat nyambung-nyambung. Gokil. Kesana itu nggak bisa pesawat gede, masih pesawat kecil yang mangkunya cuma yang 4. Kayak Susi Air gitu ya? Iya, lebih gedean dikit. Tapi paling-palingnya 4 tuh. Yang gue temuin ini kadang-kadang. Nah itu gue pucat di situ, naik pesawat kayak gitu pertama kali kan. Biasa kan ya kalau yang gede kan ya kedengeran baling-balingnya. Ini baling-balingnya nggak ada nggak kayak pesawat yang komersil yang gede itu yang ratusan. Ya deg-degan juga, tapi aman juga. Tapi tetap aja pertama kali namanya baru first time kan ya deg-degan juga ke sana. Tapi ada itu ya beberapa lo sering juara juga ya beberapa prestasi. Iya, dan situ unik tuh pas gue tampil di nikel itu tuh. Di Sorowako, dia kan apa namanya meeting
bulanan kalau nggak salah, levelnya manajer ke atas lah. Oh, Manajer ke atas sama ini buat ice breaking. ya, ice breaking di tengah-tengah, di udah sesi mau penutupan habis asar itulah. Yang tampil sebenarnya cuma juara 1, juara 2, kan juara 3 gue. Oh Gue gitu. juara 3. Yang tampil juara 1, juara 2. Terus? Tapi gue karena gue yang 5 besar aja, karena gue siapin materi nih. Udah gue siapin materinya dong. Oke. Corporate. Oh. Gue udah gali perusahaannya kayak apa, siapa nama direksinya, udah gue bawa jas, segala macam. Dilalanya pas H-1 dan juara 1 juara 2 bilang, "Bang, lu naik dah, Bang." Emang apa? Hah? Emang apa? Dia ngeliat berat. Corporate, Pak. Corporate yang pas tampil ya, kelihatan. Mereka bisa, tapi nggak pecah. Maksudnya. Ya bawa materi-materi bukan corporate, materi dia. Ya susah Materi kan. hari-hari ya. Iya kan corporate. Ya levelnya, level berarti kan Iya. level tinggi, Iya. level corporate-nya. Ya Ada mesti mereka, aku kan pernah lihat lo perform dengan tampil ke arah corporate lo ya, politik segala macam gitu ya yang lo. ya kalau yang 2 itu sih belum pernah lihat, tapi Kan waktu penyisihan ngeliat dong. ya, waktu itu kan umum, materinya umum, waktu yang ngomong Oh, materi tetap umum. tetap umum. Umum, Ah. tapi pas tampil di sana kan gue tahu acaranya, gue tanya nih acara apa, cara Lo gali lah ya. Bukan annual meeting, bukan sih, pertemuan 6 bulan sekali ada Iya, lo meeting gali manajer ke lah. atas. Gue gali sampai luas tambangnya berapa, segala macam, nama direksinya. Main-main gitu doang, alhamdulillah ger. Karena emang jok lokal yang harus Lokal jokes Lokal bener. Terus di sana ada gedung namanya White House, ternyata kan gue gali mainin itu aja. Ya teman-teman sih memang kalau gue lihat, gue memang sudah tidak stand up lagi 2014, sudah resign lah 2015. Lama kan masih open mic berapa kali gue lihat lu Itu kan. mah cuma iseng doang. Dia pun 60 detik kan. Sama Twitternya 2 menit 19 detik. Tapi teman-teman ada yang namanya play the room, ada yang namanya tematik ya, Nah. ada yang namanya local joke. Yang local joke itu kepake banget ketika lu harus tampil di corporate yang memang Iya. joke-joknya mereka, joke-joknya lokal mereka yang ada di itu lu cari tahu tuh. Bahkan mungkin lu bisa bisa cari tahu ke karyawannya siapa yang biasa di ini, lu mau dia di kayak gimana, orangnya kayak gimana, nanti Iya. buat lu roasting atau apa gitu. Jadi nggak sembarangan juga. Karena beberapa yang corporate memang udah harus begitu ya, lu detail ya. Dengan Iya. joke lokal joke itu harus detail sebenarnya. Detail banget sih, tapi seenggaknya kita gali sebanyak mungkin aja sih. Semampu kita gali sebanyak-banyaknya. Ya, dari riset Intinya riset ya memang. gue riset, sengaja kita pegang ya direksinya aja lah. Boleh itu cuma main singkatan nama-nama direksinya aja. Kan calon tuh sering kayak gitu tuh. Iya. Tinggal kita cari, kita sisi mana mau kita ambil nih kan, terus luas tambangnya ada berapa tuh kan, nyobain sama mertua gue punya kontrakan tuh. Iya. Ini untung jatuh, Comparison masuk ya. ini untung jatuh ke PT Vale, kalau jatuh ke mertua saya ini jadi kontrakan aja ya. Dengar gitu dong ketawa deh kan. Ini kan geli kan. Dan comparison terus juga relate ya, relate sama Iya. kehidupan hari-hari. Jadi Iya. lo nggak absurd, joke absurd segala macam lo nggak gitu. Jadi ada beberapa yang memang corporate joke itu memang lo memang jarang main di corporate joke, kasar sering main biasa, tapi kebukaannya gede biasanya. Iya. Kali bayar mereka gede. Lo tampil juga ada beda bayaran apa yang memang sejak itu? Ada sih tapi nggak banyak. Di luar dari kesepakatan awal. Iya. Oh, karena lo tampil. Kan harusnya kalau nggak tampil kan, lo harusnya nggak perform kan. Tapi nggak perform dapat duit, tapi emang nggak banyak. Oh. Tapi sengaja kan ya gue sebagai komik kan ada kesempatan ngarep dong nggak Iya, tampil, gue iya, mudah-mudahan nih. Makanya gue prepare materi, gue prepare jas segala macam gue bawa. Gue udah feeling nih pasti gue disuruh naik nih. Karena gue udah tahu dong, nih mereka kalau tampil di corporate kayaknya agak-agak berat karena belum Iya. terbiasa kan. Nah, teman-teman juga bisa pelajarin corporate, lo bisa survei dulu lo bisa searching segala macam tentang corporate itu. Nah, teman-teman. itu dia. Jadi, lokal joke di situ aja, teman-teman. Kalau emang kurang dari sisi googlingnya, lo tanya sama salah satu karyawannya, Nah, itu cari info. penting corporate gigs corporate yang kayak gitu. Kita ketemu sama siapa nih. Nah, gue tuh nggali lebih dalam tuh nggak pas H-1 meeting nih sama tim PR-nya dia. PR-nya dia. Meeting tuh gue gali lebih dalam lagi, bilang direksinya sukanya apa, nggak sukanya apa, dia maunya yang dia senang apa, yang nggak senang apa. Terus ada yang cewek gimana kalau kita ajak bercanda, oke apa enggak, kita mainin aja. Banyak di situ yang digali. Banyak. Dan sebenarnya sih mudah sih gitu, teman-teman. Makanya jangan juga ngerasa pakai joke sendiri udah pecah di mana-mana. Kalau corporate beda treatment. Iya. Lo nggak bisa samain dengan joke yang lo bawa. Nggak semuanya dia juga
mau gitu tahu segala macam, tapi begitu kita sentuh tentang apa yang mereka hadapi sehari-hari sih aman kalau gue bilang. Satu lagi pengalaman ada tuh di mana belum lama sih itu pas pandemi tuh di Stupa Sekolah Pembentukan Perwira Angkatan Udara di Solo tuh. Wih. Nah itu juga biasa dia udah selesai pendidikan kayak Perpisahan ya. malam apa sih kalau perpisahan tuh di malam terakhir istilahnya tuh Inaugurasi apa? ya kayak inaugurasi gitulah. Nah itu stand up gua di situ sama corporate juga intinya kan. Iya. Gali nyata di situ ada kebiasaan apa nih di internal mereka kita gali main-main gitu doang. Terus itu perjalanan lu sampai dengan akhirnya tahun ini lo ya. Apaan tuh? Mulai memutuskan ke sosmed. Dulu juga udah, tapi nggak intens kan. Dulu mah susah, lo kan sering ngomel-ngomel juga. Lalu lagi tuh. Beli mikrofon, masalah apa namanya ini? Clip-on aja gua nggak beli kan. bukan masalah nggak punya duit emang. Jadi gua buka di sini nih. Dia salah satu project gue, bukan project akhirnya kita sharing tentang itu. Gue mau tahu berapa maksimal berapa sih orang dari satu orang ini bisa memahami apa yang gue mau gitu, dan lo akhirnya main ini. Lo beli mikrofon juga agak lambat ya. Tapi yang ngonten dulu, lo mulai ngonten dulu gimana ceritanya coba? Itu juga didorong juga sama si Papa Ramon sama Papa Anak. Oh. Dia bilang, lu nggak bisa jauh dari sosmed dunia sekarang ini. Nggak bisa jauh dari sosmed katanya ya. Lu udah sekolah tinggi kok masih goblok aja digituin ya kan? Emang kejam, Papa kalau ngomong kejam. Iya. Gue salah satu orang yang memang dia ini tahu saksinya. Stand up cuma berapa detik sih? Makanya masih panjangan Twitter lah 2,19 detik. Udah gitu, yang dimusuhin itu gue, yang sampai diusir gue. Gue ini murid yang diusir, yang tambeng gue. Diusir datang aja, tapi datang. Udah tahu nih, Papa Jidan naik. Paling juga satu jok doang. Emang satu jok gue. Pada saat itu gue nggak tahu apa, tapi begitu kesini ternyata memang gue main di jok-jok yang singkat, jok one-liner segala macam. Bermanfaat, ada manfaatnya. Karena gue bilang akhirnya kita belajar teori nih dari Papa Ramon. Kita belajar teori dan gue kan akhirnya memang gue dari awal nggak memutuskan buat jadi komik, Wan. Dari awal itu gue nggak ada pikiran buat jadi komik karena gue pengen lihat industrinya, gue bilang. Iya. Sampai 2015, 2014 itu mulai bikin jadi baik kan. 2015, udah memang total ke video. Tapi akhirnya teori itu pakai. Nah, lu baru sadar di video tahun ini ya, pas pandemi ya. Tahun lalu itu kan lu yang bilang beli clip-on. Itu beli clip-on pakai duit prakerja lagi. Kan itu buat kerja. Ya bener, prakerja. Kan kalau salah gunain gitu. Tapi prakerja ada manfaatnya loh. Yang gue sampai detail, yang begini Wan jangan sampai kena yang palsu. Kata itu dapat yang palsu segala macam. Akhirnya beli dan bener kebeli dia. Dan prakerja duitnya kan lumayan lah gitu ya dapatnya ya. Iya, 6,5 ya. 600 kalau ya sudah bulan dapat berapa kali tuh, berapa termin tuh. Dan lumayan gue dapat clip on, terus bikin konten. Alhamdulillah ternyata banyak yang respon lah. Cuma awalnya Wan, lu kasih tahu awalnya lu bikin konten apa dan ya, awalnya hasil. Konten bikin apalah sejarah apalah, modal tembok, tulis di edit tulisan, nyata enggak, kata lu ini apa nih? Mungkin lu bilang ini konten apaan sih, lu nggak jelas banget. Ya oleh kalau mau disebut coach gue, tapi gue senang dengan sharing, dan gue orang yang marah-marahin dia dan dia mengikuti. Ada teman kita Holly Balai. Lu nggak mau ngikutin gue si Holly, punya ini sendiri. Dia ngikutin gue dengan open mind, dia terbuka. Oke Pap, gue ikutin. Gue bilang, Wan ini ganti konsep. Gue bilang, nggak dapat loh berapa, karena habis sebulan kalau nggak salah ya. Iya, sebulan. Habis sebulan kerja itu langsung diganti konsep. Gue tanya dulu yang pertama, lu suka apa, hobi lo apa? Bola, lu bilang waktu itu. Yeah. Bola, oh yaudah mainin bola. Tapi gue bilang, gue catat, jangan jokesnya jangan tebel-tebel, tipis-tipis aja joknya. Orang nggak mau ngeliat jok itu, lo belum bukan siapa-siapa dan lo belum jadi siapa-siapa, jangan coba-coba melucu, gue bilang. Bawain aja gak serius, jok sedikit-sedikit aja nyerempet-nyerempet, dilakuin. Itu yang gue suka teman-teman, yang ternyata gue bilang treatment yang gue kasih, apa yang gue caranin dilakuin, dan akhirnya alhamdulillah berhasil. Dilakuin, lama-lama Wan udah saatnya lo naikin jokesnya, tebelin jokesnya segala macam, dibikin jokesnya segala macam. Sampai ngikutin matematika jokesnya gue, dibikin alamat matematik, dan itu berhasil kalau gue bilang ada. Terutama, nah orang yang gue bangga lagi adalah lo jadi role modelnya orang-orang. Karena di snack video, di beberapa platform, orang cuma ngambil cuplikannya, terus udah, dia nggak ada komentar apa-apa. Jatuhnya kan cuma memang, apa sih, kopi ya. Jadi, ya, komentar biasa doang yang banyak ada komentar kan, malah ya, cuma re-upload jatuhnya lah itu. Re-upload cuma tambahin kata-kata doang. Iya. Nah itu. Nah ini baru berapa bulan, dia akhirnya dijadikan contoh sama Hello buat di itunya Wan, di workshopnya dia. Lo kebetulan nggak pernah ikut. Tapi akhirnya dijadiin contoh sama Hello buat workshopnya dia. Mereka dengan
dengan konsepnya Iwan yang di belakang ada gambar apa namanya, gambar main bola pertandingannya saat kemana-mana, sama dia bahas sendiri, dia kupas sendiri dengan bahasanya sendiri dan ada jokes yang beberapa yang masuk di situ. Kalau royalti harusnya lo dapat. Satu lagi itu jadi akhirnya lu di apa sih, di kontrak sama Snack ya. Snack ya. Kontrak sama Snack Video ya. Iya. Tapi memang udah kemakan kan, jokesnya udah kemakan ya. Udah. Di Twitter, semua platform ya. Ya cuma di Snack, di Instagram, sama TikTok, sama YouTube. Kemakan kan sama makan. Nah itu teman-teman. Karena yang gue bilang lagi sama Iwan terus hari adalah, Wan, diferensiasi lo apa? Ya, gue selalu pegang kata-kata Panji lah. Lo nggak usah lebih baik, tapi lo harus lebih beda. Dia beda karena dia akhirnya mengolah sendiri dengan apa yang dia tahu. Lo ngulik tuh sebelumnya. Ya ngulik lah. Enggak, dari baca-baca dulu segala macam ngumpulin. Iya, ngumpulin bahannya dulu. Ngumpulin bahan dulu ya. Misalnya kayak kemarin ya, gue lagi seminggu terakhir lagi domelin gue sama fansnya Messi sama CR7. Gara-gara? Hah? Gara-gara? Ya kan bikin konten dia dong, alasan wah lu sok tahu lu apa ya? Gue kan namanya bikin konten komentar dengan jokes ya kan? Iya. Dia muji-muji tapi lu muji. Oh, lo lagi datang masa itu. Gue pernah masa itu. Jadi cuekin aja, Wan. Ada berapa sih yang gue ladenin, tapi gue ladenin bercanda, biarpun dia kata kasar sih. Yang jangan mungkin lo bakal berlatih. Ya jadi bakal agak dikit teman. Kalian bakal ketemu dengan hal-hal yang kayak gitu, yang ngerasa kita dibilang total segala macam, yang mungkin dirasa menyesatkan, yang mungkin dari satu sisi dari pihaknya Messi atau Ronaldo mungkin ngehujat dia, itu biasa lah. Lama-lama juga akhirnya dicuekin karena tetap lawan, nggak compare, itu nggak apple to apple, nggak sejajar gitu, buat Nadine juga buat apa. Dan dia bikin itu dan akhirnya diundang juga jadi komentator bola di Humoria. Ada ya Humoria, bukan Humoria, Humoria ya. Humoria diundang dan ada fee-nya. Nah, gue bilang gitu, akhirnya dengan lo konsepnya jelas gitu, makanya gue bilang sama temen-temen nih, dengan konsep lo yang jelas dan lo juga paham tentang itu, lo ngomong kan paham kan lo paham kan, karena baca juga dan karena dia suka dengan hobi itu, makanya gue bilang gak ada kendala, makanya akhirnya naik gitu. Jadi ya lo terbuka. Kalau lo sendiri apa nih, Wan? Kalau buat tips buat temen-temen yang memang lagi baru belajar atau gimana, dengan pengalaman lo yang udah ini ya? Belum banyak sih, tapi baru setahun lah. Tapi hasilnya udah kalau gua ada. Hasil duit kan udah dapat kan. Biarpun tujuan awal gue bukan komersil ya, enggak. Gue konten karena kalau tujuannya komersil beban. Kontennya karena tujuannya ya karena kita mau kita punya hobi nih. Kita pengen nyalurin ini di media sosial buat menghibur seenggaknya. Sebenarnya emang buat filing kita doang sih sebenarnya. Iya, buat menghibur lah gitu. Buat menghibur masyarakat nih. Iya. Stand up tapi halus lah ibaratnya kan. Nggak mesti panggung dulu. Kan kalau kita stand up nih di media sosial dengan nama siapa sih gue kan? Kalau Radit, Panji mah memang ditutup orang. Kalau gue siapa? Kayak kita dengan kapasitas yang berbeda kayak lu bilang. Kita tampil dengan kapasitas berbeda nih. Ngejokes tipis-tipis tapi sama orang, oh ini maksudnya ditangkep. Ya tipsnya sih itu dia. Yang pertama kayak lu bilang ya, cari apa yang lu hobi. Hobi lo apa? Satu, kayak lu ketemu hobi lu apa di media sosial, jangan komersil. Kalau lu komersil nggak bakal susah dah lu. Susah buat buat nemuin kliknya. Gue tujuan awal emang ya karena pengen menghibur aja. Oh nih gue suka bola nih, kita ngomongin bola tapi dari sisinya bukan sisi yang udah kebanyakan orang pakai nih, ngomongin pertandingannya kayak begini. Jangan sisi itu kita ambil buat konten-konten pendek kita ambil komentar apa nih kita nih, sudut pandang kita kayak salah skor, klasmen, umur, pakai matematika jurus lu kan, kita aduin, cocokologi. Iya, cocokologi lo. Iya, sampai bini gue bilang kamu kayak orang ngecak katanya. Bilang kayak ngecak gua. Tapi emang konten sih. Konten kayak gitu-gitu. Ada nggak sih dari istilah itu ngeledek gitu apa? Ya biasalah kayak ngomporin biar nggak konten segala macem. Kalau gue, bini gue sama anak gue, Pak lo ngapain sih Pak bikin video kan pada gitu Awal-awal sih ada. Bini lo ngomong? Ada. Awal sih ada, karena kan belum katanya, bikin konten doang nih nggak ada pemasukan. Ya iya pasti ngomong juga tetap ya. Nggak langsung, tapi dari ngomong sini ngomong sana ini tahu lah kemana ujung. Tapi kan ya tujuannya kalau buat komersil mah itu nilai lagi, kalau buat komersil tujuannya beban. Iya. Jadi kita buat have fun menghibur masyarakat. Nah tujuan awal karena kita tidak mau ke uang, ya nggak kebebanan sih. Jadi lo bebas, lo bisa berkonten dengan jujur kalau gue bilang. Itu dia kan kalau kata Radit. Diri lo sendiri. Kalau kita mau bikin sesuatu, kalau berawal dari kejujuran tuh enak. Iya benar. Nyampein ke yang nonton tuh nyampe dibanding kita ngada-ngada kan. Iya benar. Misalnya apa yang kita ngada-ngada nih, wah ini nih ngomongin dah. Misalnya kita ngomongin liga apa nih yang kita nggak tahu, misalnya liga Somalia. Kita kan nggak tahu. Iya benar. Ya kan? Ya namanya kita tahu kayak Liga 1 kan. Dulu sebelum gua nggak tahu ya sebelumnya, tapi
menurut gue nih pengalaman gue tantangan terbesar kita ngomongin bola adalah bagi gue ya ngomongin Liga 1. Karena tahu sendiri kan fans bola di sini bisa dibilang luar biasa. Militansinya luar biasa, terus fanatismenya juga saya bilang luar biasa. Apanya setia banget lah sama klubnya lah. Disenggol dikit komen, senggol dikit gue sering anjing lah apalah. Tapi menurut gue ya karena kita awalnya have fun ya kita jangan sewot lah. Ya iya sih. Ngapain kita sewot? Netizen mah bebasnya mau komen apa kek. Kita kan konten ya kita pengen menghibur kan. Kita ngomongin pertandingan. Kita sempat, gue sendiri bukan ragu sih, tapi apakah berhasil teman-teman? Ragu sih jatuhnya kan. Coba Dewan, mudah-mudahan berhasil. Dan tapi ternyata nggak lama sih, nggak makan. Gue inget kalau nggak salah cuma seminggu deh. Jadi lo bikin konten seminggu kemudian udah mulai ada penampakan yang suka segala macam, sudah mulai ada komen segala macam. Dan gue bilang itu suatu prestasi kalau gue bilang. Karena gue cuma treatmentnya sih cuma apa yang lo suka lo omongin, apa hobi lo omongin. Akhirnya kemasannya dia sendiri yang emas. Sama gue bilang yang tadi itu gue paksa dia suruh beli mic. Gue bilang kalau harus minjem lo minjem sama gue sini. Kalau emang lo mau beli dah. Kalau dia orangnya nggak mau minjem posisinya. Mendingan gue pakai mic gue biasa dulu baru ntar gue nyasih. Akhirnya dia beli juga, dia akhirnya sadar dia beli juga, dia beli dan memang kebetulan dapat yang ori. Sekitar 150, makanya gue bilang harga itu sekitar 150 160. Kalau di bawah itu lah hati-hati, jangan-jangan yang memang KW. Gitu gue bilang nggak apa-apa Wan, mahal segala macam, gue kasih ciri-cirinya, mungkin gue kasih tokonya juga dan memang ori gitu. Seteknis itu ya, sedetil itu. Iya, gue sedetil itu. Karena dulu kan pas bilang bikin video tuh penting suaranya dulu dah. Lu kan bilangnya ini suaranya dulu. Karena memang 80% Wan. Nah, dulu kan juga itu apaan sih suara-suara. Udah apa sih suara-suara. Lalu lu apa konten? Ya? Dunia konten lu kan ngapain sih konten lu begitu gak? Ngapain sih konten? Gue mau stand up. Pemikiran gitu ya? Iya, gue mau stand up. Ngapain sih konten-konten ya kan? Tapi berjalannya waktu, apalagi pas pandemi tuh kan mikir keras. Ya bener ya. Orang konten sekarang media sosial kayak karena gue hidup di zaman pandemi juga, tahun lalu masih pandemi. Siapa? Ya tahun lalu masih pandemi gue. Masih. Dan gue itu, dan dia akhirnya kepancing. Iya, dan kan naik viral pas pandemi merebung, biarpun udah sebelumnya 2019 pas Pilpres. Masih viral berkali-kali. Viral. Ya berarti kan sesuatu kan, ada sesuatu nih. Dunia digital emang punya efek nih buat, sengaja dunia buat hiburan masyarakat. Ya akhirnya lo memutuskan untuk beli mic lo ya. Iya. Kalau handphone kan karena memang kebutuhan handphone lo yang mana udah kacau banget kan. Beli mic, beli apa lagi? Tripod, lampunya. Bener jadi kebeli, awalnya gedek lah. Oh iya ya. Awalnya gedek juga. Ngapain sih bikin konten kayak gitu? Pakai clip-on beli-beli, ngomong apaan sih ini? Dan dia begitu ngerasain beda, dia senang banget dengan suaranya yang bulat, lo nggak ada berisik di mana-mana. Terus beli apa tuh? Jadi apa? Background, nempel background di tembok. Beli wallpaper. Wallpaper lah. Kok jadi beli begini awalnya gedek lah, aneh juga lah mati gua. Tapi emang ya nyata emang enak. Selain kita stand up, ya itu kalau gue bahasa gue ya bikin konten kayak gitu, selain kita bikin ngomongin kita hobi, itu mini open mic bagi gue. Yes. Biarpun kita nggak hadir tempat open mic, tapi dengan itu kita bikin seminggu 5 kali, kita bisa gali materi di situ. Ngelatih sense of humor lah ibaratnya. Iya, sama diksinya juga banyak, lo bisa ngomong juga bisa terukur, terarah gitu. Kalau gue bilang ya. Iya, biarpun kita nggak datang tempat open mic kan. Nah makanya sekarang kita bikin tentang yang Pundit Abangan ini, kita bikin podcast segala macam, nah itu salah satunya ya. Siapa tahu ada yang ngundang, dan ternyata kita memang dipinang sama si Random Walk gitu. Iya, ada yang mau minang ya. Ada yang mau minang juga gitu. Jadi ada lah sesuatu yang lo hasilkan, terutama dari sosmed itu. Memang gue lagi galakin sosmed ini, lagi memang kenceng di sosmed. Mudah-mudahan juga banyak kain juga sih. Nah ya gitulah. Terus ke depan ada konsep lain apa gimana ya? Ke depan konsep lain sih belum ada, tapi pengen terus ngembangin yang udah ada nih. Kayak bola ini pengen, apalagi nih pengen sisi mana lagi main gue gali nih. Karena bola ya yang lo bilang waktu itu pernah bilang sama bola nggak ada matinya ya. Iya nggak ada habisnya. Lo di sini nggak ada habisnya gitu. Iya. Di sini nggak ada, main di luar masih bisa dibahas. Pertandingan nggak ada bursa transfer. Ada bursa transfer nggak ada kelakuan pemain bolanya, bintang kayak apa kelakuannya sih kita bahas dong. Bahkan sebenarnya gue pengen bahas itu, nanti mungkin kita bakal bahas di channel Paski DKI mungkin yang tentang gosip-gosip gosip-gosip pemain nanti mungkin. Iya. Kita bikin. Ini aja komentar CR7 aja cuma ngomong apa berapa baris aja. Mendunia langsung bilang Liga Eropa udah kehilangan banyak kualitas. Iya. Tata klub Eropa dia nggak bisa ngegolin kan? Itu kan kontradiktif ibarat, tapi itu jadi sesuatu di dunia konten kreator bola. Dan lu udah ngerasain itu. Jadi ngerasa. Terus kita mix obrolan omongan dia, kita
kasih komentar kita, itu kan jadi jokes ibaratnya kan. Kan akhirnya kita punya konsep gini teman-teman. Gue nggak ngerti bola sama sekali sejak tahun 2000 berapa ya, PS2 dah tuh udah. PS2 dong, Setelah gue lama main banget. PS2 gue nggak ngerti. Lama banget, PS1 lah PS2. lawan PS1-an. PS2 yang kalau optiknya udah macet dibuka dulu tuh ya. Wah, buka dulu, wah panas nih, tutup lagi baru jalan. Nah abis itu gue bilang kita bikin konten. Oh nggak sengaja jadinya, gue nggak sengaja ke random. Mau kata kita bikin konten dia. Udah mulai bola ya. Iya pasti Oh, abis yang kita IGT, waktu di abis CBB. IGT. Ya abis IGT, Indonesia Got Talent. Oh iya abis GT. Bilang nih, kita grup Palak mau kita kemanain lagi nih, Ah, ya kan? iya. Kayak gitu. Lu bilang ya biar ada kita konten lah. Iya. Konten apa buat- nih? Dia lo udah konten lo. Udah. Sendiri lo. Tapi masih gitu. Dia masih sendiri lo Iya. juga. Akhirnya kita bikin dua Pas Piala di situ. Dunia itu, pas Piala Dunia. Yang bikin gue nggak ngerti sama bola, yaudah tabrakin aja lo bilang gitu. Makanya pundit abangan ternyata dari situ, pundit abangan. Tabrak. Iya benar juga sih. Artinya gini, kalau gue bilang jadi trendsetter ya Wan nih. Dengan Iya. kondisi yang gue nggak ngerti, ngomongnya terus lo ngerti gitu. Misalkan orang ngomongin bola kan pundit beneran yang temen tahu bola detailnya, kulitnya kayak gimana, jeroannya kayak gimana. Kita enggak. Namanya pundit apa ya, labelnya pundit abangan. Iya, kata abangan itu loh. Pura-pura. Pundit KW ibaratnya lah ya. Jadi siapapun bisa ngomongin bola di Iya, situ. benar, Entah dari perspektifnya, kalau itu ada bintang tamu kita kan. Kadang ada bintang Suka tamu. CR7 karena gara-gara mimpi. Sama lagi itu. Pada akhirnya makanya gue bilang udah lawan jalan lagi. Kemarin kebiasaan bintang tamu terus nggak ada bintang tamu vakum kan beberapa bulan ini karena kesibukan masing-masing juga ya akhirnya gue bilang jalan aja lagi dah nggak usah ada bintang tamu dan mudah-mudahan tetap jalan sih. Syukur-syukur ada bintang tamu, nggak ada juga bakal kita aktifin terus gitu karena buat YouTube juga kita kepentingannya gitu. Jadi itulah teman-teman, nggak ada, kalau gue bilang sih nggak kata terlambat lo buat berkarya di sosmed, lo biar buat bikin konten di sosmed, apapun itu kalau lo kan ngomongin spesifik tentang bola. Suatu hal yang memang dia senang, dia hobi juga, dan dia tahu juga. Dari semuanya itu diramu. Terus kalau memang punya temen yang sefrekuensi, even dia nggak ngerti bola, nggak ngerti apa yang lo omongin, tapi dia bisa ngeblend sama itu. Kalau gue bilang sih hajak aja. Sesuatu buat jadi warna. Kadang orang juga enak melihat tuh sendirian di sosial media. Pastilah. Karena Tom Cruise lah, Tom Cruise ngomongnya sendirian orang lama enak juga. Gimana kita yang bukan siapa-siapa kan? Iya benar. Ya lu aja udah bilang berkali-kali orang ada sisi bosennya juga kan, yang lagi gua. Iya, ada Orang aja. kan lu kagak. Sekali orang muncul komen maki-maki. Nah itu, maki-maki dia jawab dengan kadang-kadang dia bercandain, dia nggak masukin hati juga. Kalau gue bilang itu ada salah satu mental yang harus lo punya, karena begitu lo udah tampil di sosial media, lo udah siap untuk menjadi artis dengan segala konsekuensinya. Even lo bukan artis, maksud gue comment on get, tapi udah artis juga gitu, maksudnya udah public figure. Gitu, lo disiap dengan kondisi itu, dengan segala konsekuensinya. Jadi kalau gue bilang kalau baperan, stop dulu deh lo main sosmed. Kalau baperan, kalau emang lo masih baper juga, hapus aja komen negatif ya, kayak gue baperan, gue hapus komen negatif. Kalau gue selama nggak ngomong jorok aman, kalau ngomong jorok pasti gue hapus. Dan itu juga sih kehapus juga sama sistem sih. Iya, pokoknya kalau ngomong kata-kata kotor, jorok apa begitu pasti gue hapus. Ya, kalau selama cuma ngata-ngatain gue nggak masalah, bebas lah netizen mah. Diambil aja dosanya dia. Sakarepmu ya kan, sakarepmu netizen Indonesia ya kan. Terima kasih, gue sampai sini ngebahas tentang Iwan. Gue bakal bahas beberapa teman-teman yang memang gue kenal, dan gue juga mau tahu latar belakangnya mereka seperti apa setelah masuk sini gitu. Terima kasih Iwan, thank you Wan. Thank you Pak. Luar biasa Wan, sukses. Lagi. Kita bakal jumpa lagi dengan bintang tamu yang berbeda. Go. Yes.